pasti pertama itu jelas niat dulu di dalam diri kita semua nih, sama rasa cinta suka dulu dengan tanaman nih. Kalau nggak suka tuh kayak salah banget nek naon tinggal beli ayah duit mah, tapi kan dengan pola pikir kita sekarang ngeluh serba mahal, mendingan nanamlah apa adanya di rumah sesuai kapasitas yang ada, lahan yang ada. Tapi alhamdulillah nih di sini sudah ada KWT, kebersamaannya yang sama-sama suka, sama-sama yang dicintai gabung di bareng. Nah kalau tadinya satu sapu, satu lidi, nah hanya susah. Kalau digabung ini kita kan erat nih, apapun bisa dilaksanakan niatnya. Mungkin dulu juga budget dan non budgeter kan, tanpa anggaran kan, tapi dengan niat bareng itu semua bisa solusi. Iya. Sama kami juga di sini kelompok tani masyarakat non budgeter. Kami di kantor nggak ada anggaran, tapi dengan semangat bersama bisa swadaya. Makanya yang pertama itu kelembagaan kuat. Ini alhamdulillah nih kelembagaannya sudah kuat, KWT sudah ada, sudah keren, sudah ada kedua, sudah ada pengurus, sudah ada kawasannya. Itu satu modal. Modal itu lembaga itu modal, sangat modal sekali. Apapun itu, apapun sumbangan, apapun itu anggaran, kalau tidak ada lembaganya susah buat ngasih. Tapi kalau sudah ada lembaganya, apapun kita proposal gampang, ditinjau ada. Nah, yang ketiga, yang kedua benar kata Bu Ana tadi, kelola kawasan. Nah, ini kan diamanatkan untuk mengelola kawasan nih. Alhamdulillah kita punya kawasan di KWT ini. Alhamdulillah. Berarti kan tempat ngumpul tadi, tempat meropi positif, tempat ngaji, tempat papadangan, apapun itu keren lah. Kalau kami lihatnya sudah memulai ya, sudah ada mulai ya, walaupun bukan kawasan hutan, hanya fasilitas perumahan, tapi dimanfaatkan positif, manfaatkan positif. Paling tidak ada gerakan bersama-sama nih 15 orangan kurang lebih bergerak untuk memajukan. Ya memang tidak mungkin kerangkul semua komunitas warga yang ada di perumahan, tapi dengan adanya contoh nanti insya Allah sedikit-sedikit orang banyak lihat penjemur teh ada gitu. Nah alhamdulillah dukungan dari dinas LHK ini sangat bagus. Dengan apa bagusnya? Yaitu tadi sumbangan bibit-bibit yang jadi 160 batang itu kan MPTS semua tuh. Nah agroforestry bisa jalan tuh. Jadi ada apa aja bibitnya? Duren, manggis, petek, jengkol ya, alpukat, mangga. Nah, itu kan sudah keren nih dari dinas nih memberi ini tanaman. Nah tinggal menatanya nih, itu kan panen tahunan tuh paling cepat ya 3 tahun kalau ovulasi itu. Nah itu nggak apa-apa di tahunan ditempatkan yang sesuai, di mana tanaman itu yang memang akarnya tunggang boleh di sekitar sini, tapi akarnya yang akan merusak jebol ini janganlah ditata. Kalau enggak ya tambulakot pakai seperti itu. Kalau memang memungkinkan populasi nggak masalah kok. Saya di rumah aja karung yang isi 50 kilo aja, tinggal memang ini kan bank sampah sudah jalan. Ada pupuk organik, ada pupuk padat, ada pupuk cair. Eko Enjing udah ada belum? Sudah kan buat Eko Enjing? Nah, kayak gitu sudah terconnecting nih dengan Proklim nih. Bibit sudah ada, dikasih. Tinggal penataan air, sumber air sangat memadai untuk menyiram walaupun kemarau. Ini sudah satu kesatuan keren ini. Tapi gimana cara mengelolanya? Nah, itu kan untuk tahunan. Nah, untuk kalau kami menatanya ada panen harian, mingguan, bulanan, bulanan apapun itu, biar kita tuh ayah rasa kadir teh ayah hidup detik gitu. Nah kadir teh bukan hanya ini. Nah alhamdulillah nih sudah ada hariannya nih, kan bisa metik sayur nih, bayam berajil di rumah saya juga nanam. Jadi sesekali cucurak atau ya kita ngaleok sayur bening sendiri tinggal metik ya kan. Itu harian kan, ini ditanen harian, serai sayur harian, kangkung mungkin di atas kolam bisa jadi ya ada ya kangkung. Nah harian juga itu paling tidak tuh ente meli ente meser lah paling tidak untuk harian. Kata ibu tadi belimbing dulu harian itu kan nggak habis-habis tuh kembangnya, itu bisa harian. Mungkin mingguan nanti kedepannya bisa timun yang merambat. Timun kan mingguan tuh 5 hari. Nah mingguan katanya mangga keren tuh sudah. Iya mingguan tuh ada mingguan. Kalau kami kalau memang tidak memadai nanti bisa nih jamur tiram, bisa jadi juga itu harian, bisa pupuknya tinggal ada tempatnya, bisa juga itu penting jamur tiram organik. Berarti ini sistem organik ya. Iya. Nah untuk tahunan kan bisa apa namanya pon-ponan tuh ya, kan antara 6 bulan sampai setahun tuh panen tidak beli lagi kan pon-pon itu toga ya, alhamdulillah tuh sudah ada
ya temulawak kayak gitu. Alhamdulillah, makanya dengan adanya bibit dikasih CLH nih Bu anak 160 ditata nih. Kalau memungkinkan di sini di pinggir-pinggir kolam dengan tambulatot nggak apa-apa, bagus aja. Tapi memang pelakuannya namanya dalam pot kan jenuh tanah ya. Itu pelakuannya harus dikasih pupuknya lebih insentif lagi kayak gitu. Air lele juga saya nyiram di rumah, saya lele pakai balon. Rumah saya nggak punya di gang, mending ini perumahan sama di gang ada dedet. Jadi memang saya gimana caranya pengen ketahanan pangan, lelenya di galon, 1 galon 15 lele, 1 bulan 2 bulan panen digoreng. Terus ada kelinci, saya kelinci pupuk kandangnya kelincinya di mainan anak, kalau bosan dipotong di sate. Jadi bisa juga kalau memang kami nggak memungkinkan bisa kelinci, pupuk tanah bisa, kelinci juga bisa dikonsumsi, bisa dijual. Beranaknya 2 bulan sekali loh kelinci. Iya, pakannya ada di sini. Tapi air kencingnya pupuknya bagus. Iya, tapi asal tiap hari seminggu sekali bersih nggak apa-apa. Saya di rumah tuh di gawang. Kan Ibu sudah membuat ekoenzim. Iya. Salah satu fungsi ekoenzim Iya. adalah untuk Menyerap mengurangi bau aroma. Iya, silakan aja ditabur Iya. disemprot atau ditaburkan tambah dengan baking soda. Iya, Nah, betul. kemudian disemprot dengan ekoenzim ya. Ekoenzim. Itu mengurangi untuk Iya. bau. Bisa salah satu sih kalau saya di rumah di gang kelinci karena anak senang kelinci. Jadi pupuknya tuh tiap minggu saya ambil, saya tebal, air kencingnya disiramkan. Semua organik, istri itu sayur semua organik, sawit semua alhamdulillah di rumah organik. Apalagi ini Proklim udah kelola sampahnya sudah oke. Saya keren sih ini udah oke Bu. Keren tinggal memang penataan bibit yang dikasih menyesuaikan nih. Ya. Sama mungkin nanti biopori sudah ada sih biopori. Iya, biopori sangat penting nih. Sangat Karena penting. kenapa lurah itu banjir, mungkin di beberapa titik di jalan itu buat biopori, nanti kan diadukan serasa, itu jadi kompos juga nanti. Dibuat aja biopori Jadi manual seperti bioporinya itu. yang bisa dibuka. Bukan, jadi bisa pakai bambu atau pipa, paling tidak nanti berapa sebulan sekali bisa serasanya diambil, tapi air tanahnya tersedia nanti ke depannya. Jadi paling tidak mengurangi salah satu nguapnya air limbahnya terlalu banyak, ya upaya-upaya itu ya biopori di tiap titik rumah bisa diupayakan seperti itu. Iya, boleh betul juga. Iya, Boleh menggunakan botol, ditaruh di pot ataupun ditaruh di lahan-lahan yang memang memerlukan resapan air. Resapan air, Ya. iya. 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 Kalau di sini masih ada sumur atau pam di sini? Nah, air tanah apalagi air tanah dengan biopori itu paling tidak menjamin kebersihan air tanah dibanding langsung ke buang sini. Paling tidak Konservasi tanah dan konservasi air. tanah dan airnya masuk paling tidak seperti Mungkin ini. untuk Ya. lahan-lahan yang luas ya Kang Iman ya. Iya. Pada saat membangun agroforestry itu juga harus diperhatikan bangunan konservasi tanah dan airnya, yaitu seperti teras-teras bambu, teras-teras bulu dan sebagainya. Mungkin kalau perlu emang ada aglipan, tapi bagi ibu yang ada di area perkotaan lebih ke arah urban farming. Jadi mungkin konservasi tanah dan airnya bisa menggunakan tadi biopori ya. Jadi agak sedikit diperbanyak bioporinya. Kita selain untuk resapan air juga sebagai tambahan dalam memperoleh pupuk organik ya. Kalau untuk tanaman kehutanannya Kang Ipan mungkin ya nanti dicari tempat-tempat. Dicari-cari. Ini kan sudah ada sebenarnya, ada mangga, ada sukun, ada ini kehutanan rambesi ini, ada durian. Mungkin kalau memang 160 itu tidak memungkinkan ditanam di sekitar sini, bisa fasilitas yang ada seperti ini masih ada. Ya, parsum. Oh betul, kita bisa tuh. Iya, boleh tuh seperti itu. Jadi pelakuannya, jadi manfaatnya ada, buahnya ada. Nah, dengan kalau terkelola semua, jadilah kelola usaha yang terakhir ya. Nah, kelola cuan nanti ke depannya. Ikannya bisa pepes, pakai belimbing bulu, bumbu-bumbunya nanti sendiri, dipepes, dijual kan keren tuh kelola usahanya. Ya, mungkin masukannya kalau kami di sini kan punya pagar nih rambatan, bisa markisar Bu. Iya, bisa jadi minuman sudah. Bisa air mata Kanopinya markisar. Iya, jadi untuk minuman saya pakai markisar. Iya, ini apalagi pagar ini sangat memungkinkan kita rambatan. Paling tidak mandang tuh hijau. Nah, pare juga. Kalau untuk bunga air mata pengantin Bu, nanti kedepannya bisa lebah Bu, lebah upin ipin itu. Ini kan ada ini, bukannya ada nih.
yang langsung isap pakai sedotan. Kalau lebah-lebah tanpa sengat kan bagi ibu-ibu tidak menakutkan, tidak berbahaya, ya, tanpa sengat. Iya, saya di rumah ada 10, padahal di gang. Asamnya ada asam. Tapi harganya jauh lebih mahal Harganya lebih daripada jauh, lebah sengat. Sengat. Ya. Itu yang untuk mah yang kena gula diabetes cocok. Jadi langganan saya madu itu yang punten-punten ya, yang punya diabetes itu Ustaz. Ya. Nah, tinggal bilang sama Pak RW ini Iya, kita Pak, siap. Pak Dewan ini, ya. bisa nanti kita ngedrop ke sini. Ya. Bibitnya langsung ke Solok, sudah ada ratunya sama ini. Tinggal mengkondisikan pakannya mungkin teh Ya, ya. jadi nanti ibu-ibu pada saat akan menanam di pasung, jadi polanya sekarang sudah terbayang menjadi pola agroforestry. Jadi ada tanaman kehutanannya, apakah akan membentuk pagar, akan membentuk lorong, atau akan campuran. Apakah jadi batas-batas kawasan aja tanaman kayu-kayuannya buah-buahannya atau memang nanti kalau memungkinkan ada seperti punya ibu ketua di Sukabumi sistem jalur jarak Harus bisa bawah-bawahnya, lorongnya silakan. Mau tanaman sayur-sayuran, mau pohon-pohon, itu tinggal ibu sesuaikan saja. Kalau perlu ada ternak tinggal dilihat, oh posisi ternak akan di sini. Oh kita nanti akan membentuk sebuah apikultur, artinya dengan lebah. Jadi lebahnya di mana? Berarti ada yang menjadi catatan apa? Bunga. Enaknya lebah tuh nggak ngasih makan kayak ayam, bebek, ikan kan harus beli. Kalau lebah mah nggak usah beli pakannya, kita sediakan dia nyari sendiri. Yang namanya bunga ibu jangan berpikir selalu yang berbunga mawar, tidak. Semua bunga yang ada buah-buahan apapun itu bisa jadi pakan lebah. Daun singkong aja pakan lebah itu Bu. Punya nektar dia. Iya, kasihnya yang buah-buah kayak gini nanti nih, rambesi berbunga. Disisap juga rambutan kelapa nih. Kalau kelapa lagi berbunga, disisap juga dia. Pisang, jantung pisang disisap juga pepaya semua. Jadi materinya kan tadi sudah besar ya. Nanti bisa dibaca-baca, disusun. Nah, ini salah satu hama walet kalau lebah tanpa sengat, burung walet hamanya. Ayam dipatokin gitu. Tapi kan insya Allah kalau terlalu dikontrol mah nggak semut itu lebahnya.